Sebuah cerita kuno dari suku Indian yang mengisahkan bahwa suatu hari seorang kakek bercerita dengan cucunya. Kakek itu berkata bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada dua serigala yang selalu bertengkar. Satu serigala yang baik, satu serigala yang tidak baik. Setiap saat selama manusia itu masih hidup, serigala itu selalu bertengkar. Kemudian cucunya bertanya, serigala mana kek yang nanti jadi pemenang? Dan kakek itu menjawab, serigala yang selalu kamu beri makan. Memang di dalam diri kita ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Mana yang kita hidupi, mana yang kita beri makan, itulah kekuatan yang menjadi pemenang. Dalam bacaan hari ini, Yesus baru saja memuji Petrus ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus memberi jawaban, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus langsung berkata kepada Petrus, bahagialah engkau Petrus, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tetapi tidak lama kemudian, Yesus juga berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada dua kekuatan yang tarik-menarik di dalam diri Petrus. Dan dalam kesempatan yang lain, baru saja Petrus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, sekali-kali aku tidak. Dan Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal 3 kali. Dan Petrus dengan tegas mengatakan, walaupun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Sesaat kemudian ketika orang bertanya, bukankah engkau murid orang itu? Dan Petrus mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Tetapi puji Tuhan, Petrus dalam perjalanan hidupnya akhirnya lebih mementingkan bisikan-bisikan Roh Kudus. Dan akhirnya di akhir hidup Petrus memenangkan serigala baik di dalam dirinya. Sekarang mari kita refleksikan di dalam hidup kita. Setiap kita yang sudah dipermandikan Roh Kudus, Tuhan sendiri bertahta di hati kita, senantiasa membisikkan hal-hal yang baik. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus itu berbisik supaya kita tidak mau melakukan. Tetapi apakah kita setia mendengarkan bisikan Roh Kudus itu? Kalau Roh Kudus itu senantiasa kita dengarkan, hati kita akan memiliki kepekaan. Tetapi bila setiap kali kita abaikan, kita lebih mendengarkan suara iblis, suara nurani kita itu menjadi tumpul. Dan kalau suara nurani yang tumpul karena selalu mendengarkan bisikan yang tidak baik, bisikan dari iblis, siapa kira-kira yang akan menjadi pemenang? Apakah selama ini kita senantiasa menghidupi, memberi makan serigala yang baik itu? Apakah selama ini kita senantiasa mendengarkan bisikan Roh Kudus sehingga kita seperti Petrus, kita ketika mati kita akan menjadi pemenang, yaitu memenangkan hal-hal yang baik. Banyak mahasiswa belajar di Malang. Malang memanglah kota pendidikan. Serigala baik yang akan jadi pemenang bila kita senantiasa memberinya makan. Dan akhirnya masih dari Taman Doa Paranti Jati di Malang, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.